Gue kira dunia air tawar cuma isinya ikan hias biasa. Wow, ini luar biasa, gede banget. Sampai gue masuk dan nemuin ikan-ikan yang kelihatannya gak masuk akal. Dari arowana yang elegan, arapaima raksasa, sampai ikan-ikan aneh yang auranya bikin merinding. Dan hari ini, gue bakal cari satu yang paling serem di tempat ini. Dan ini semuanya sebenarnya adalah ikan-ikan predator. Bersama gue Fish Frenzy, ayo kita jelajahi dunia air tawar Taman Mini. Hari ini gue lagi di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Dan gue lagi sama si Jaki. Dan gue pengen lihat dunia air tawar yang sekarang kayak gimana. Gue pernah ke Taman Mini tapi waktu gue masih SD. Sekarang gue pengen tahu update-nya kayak apa, udah sebagus apa, udah sebaik apa. Ikutin gue terus, jangan kemana-mana. Sekarang kita lagi naik shuttle busnya buat menuju ke dunia air tawar. Jujur gue belum pernah kasih lagi sejak gue SD, jadi gue nggak tahu nih update-nya kayak gimana. Mari kita lihat. Buat yang belum pernah ke Taman Mini, di sini kita cuma bisa naik shuttle bus karena tidak diperbolehkan kendaraan untuk masuk ke dalam area Taman Mini. Jadi kita disediakan shuttle bus supaya kita bisa naik keliling area tanpa polusi. Tiket masuknya bisa kalian beli langsung di websitenya Taman Mini, dan di sana disediain beberapa tiket bundling untuk kalian pilih. Dan di sini kita baru memasuki area dalam Taman Mini yang sebenarnya. Wow, nggak nyangka ketemu bangunan sekeren ini di Taman Mini, semacam pura. Oh, namanya Museum Indonesia. Museum ini dirancang sebagai bagian dari kesatuan kompleks Taman Mini, bertujuan sebagai pusat informasi dan pembelajaran mengenai kebudayaan Indonesia. Belakang deh, sini. Oke, kita menghadap belakang guys. Untuk mencapai dunia air tawar ternyata agak jauh ya. Kita harus transit naik shuttle busnya dulu. Taman Mini Indonesia Indah itu sebenarnya dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto pada 13 Maret 1970 untuk menampilkan kebudayaan Nusantara dalam satu kawasan. Yang resmi dibuka pada 20 April 1975. Nah, ini dibangun seluas 150 hektar di Jakarta Timur. Taman Mini menjadi miniatur Indonesia yang mencakup rumah adat, budaya, dan flora fauna. Nah, sejak 1 Juli 2021, pengelolaan TMII dialihkan ke PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Juga tahu dunia air tawar, museum pusaka dan museum batik di sebelah kiri kita ya. Oke, makasih mas. Mari hati-hati bareng. Terjebak dia di antara pengunjung. Akhirnya kita sampai bro. Sebelum masuk ke lorong ini, kita harus menukarkan tiket yang udah kita beli di depan. Baru kita bisa masuk ke sini dan menikmati pemandangan yang luar biasa ini. Jadi ternyata nggak cuman ikan-ikan doang, kita bisa ngeliat teratai banyak banget. Kalau gua nggak salah ini harusnya teratai ya namanya. Setelah sekian lama berjalan, akhirnya gue sampai juga di depan pintu dunia air tawar Taman Mini, dan ayo kita masuk sama-sama. Ternyata ketika awal masuk kita langsung disuguhkan oleh amphitheater, di mana di sini menceritakan perjalanan evolusi hewan atau fauna Indonesia. Lalu kita bisa langsung lihat ada satu akuarium besar yang isinya 3 arwana. Dalam sepenglihatan gue di sini ada 2 ekor ikan arwana Banjar Red dan 1 ekor Super Red. Kalau gue salah, mohon maaf. Di depan akuarium arwana kita juga bisa ngelihat ada 1 ekor lungfish atau ikan paru-paru Afrika, di mana ini adalah ikan purba yang sangat eksotis. Seekor ikan lungfish bisa bertahan hidup tanpa air selama berbulan-bulan hingga 4 tahun dengan berestivasi atau tidur panjang dalam lumpur kering. Sekarang ayo kita masuk lebih dalam ke dunia air tawar. Dan di sini kita bisa langsung lihat ada 2 paludarium dan 1 akuarium besar aquascape yang isinya tanaman asli semua loh. Luar biasa, gue sampai speechless. Ini banyak banget ikan Sumatran barb yang sering gue lihat di pasar Jatinegara. Guys, jadi di sini banyak banget ikan Sumatera barb dan beberapa ikan tetra-tetra yang lain yang gue nggak tahu namanya. Dan ini keren banget. Bahkan tanaman-tanamannya semua ada namanya semua di sini. Dan di depan sini ada 3 ekor ikan angelfish yang cantik banget di dalam sebuah aquascape yang megah, gede, mewah. Ini luar biasa, ini keren banget. Gue nggak nyangka dunia air tawar Taman Mini udah sebagus ini. Wow. Ternyata di sini yang tadinya gue kira nggak ada apa-apa, sini ada reptil kaiman yang udah gede lumayan, dan kalian bisa lihat di sini nih. Ini kepalanya nih. Oke, wow. Di sini lagi ada tumbuhan-tumbuhan karnivora yang luar biasa.
nggak cuma karnivora tapi banyak tumbuhan yang di dalam terrarium gitu yang dihias dengan cantik di dalam toples, dan ini jarang gue lihat ada di mana-mana, cuma ada di taman mini. Terutama yang ini nih, ini adalah tanaman-tanaman karnivora, kantung semar kalau kalian tahu, cantik banget ya di dalam terrarium yang lembab. Kantung semar itu sebenarnya adalah tanaman karnivora unik asli Indonesia yang menjebak serangga menggunakan daun berbentuk kantong berisi cairan enzim pencerna, hidup di habitat miskin nutrisi. Gak jauh dari tempat terrarium yang tadi kita lihat, ada satu akuarium yang isinya ada ikan belida Jawa. Ikan yang udah dilindungin, yang populasinya udah sedikit banget. Ikan belida Jawa guys, ini adalah ikan yang pernah dibilang punah di Pulau Jawa nih ya. Spesies ini tuh dilindungin walaupun banyak banget spesies belida lainnya. Tapi yang di seluruh Indonesia semua belida itu dilindungin. Yang biasa dipelihara sama orang-orang pehobi itu adalah belida dari Bangkok atau Thailand. Dan ini adalah salah satu spesies asli Indonesia, belida Jawa. Unik banget ya, badannya kayak patung. Spesies ikan ini katanya ikan arwana. Kenapa dia bisa dibilang ikan arwana? Padahal kepalanya mirip ikan betok. Ini spesies ikan yang dari Afrika. Jadi di dalam akuarium ini isinya ikan-ikan dari Afrika, termasuk Nile arwana, ada ikan palmas, terus ada African tiger goliath kayaknya kalau dari sini kelihatannya. Jadi buat kalian yang belum tahu, palmas and cherry itu bukan dari Indonesia, ini semua dari Afrika. Dan gue baru tahu dia suka nyedot-nyedot gitu. Walaupun dia namanya Nile arwana, dia tuh sebenarnya bukan arwana, dia bukan spesies bagian dari keluarga arwana. Dia tuh sebenarnya bagian dari familinya Arapaima. Keren banget ya. Setelah itu kita bisa ngelihat akuarium yang besar ini dengan isi ikan-ikan jumbo. Gue bisa ngeliat ada ikan dorado, ikan skat, dan ikan kos kaki yang lucu ini. Ternyata ada ikan kos kaki yang bisa bersihin alas-alas akuarium kayak gini ya, lucu banget. Ketika gue noleh ke belakang, gue nemu satu ikan yang aneh banget. Dia berenangnya terbalik, tapi punya kumis juga. Jadi ini namanya upside down fish atau Synodontis yang asalnya dari Afrika. Dia termasuk ikan lele juga. Kalau kalian pernah makan pecel lele, nah ini masih satu keluarga sama ikan lele, tapi dia asalnya dari Afrika. Dan yang uniknya seperti yang kalian lihat, dia suka berenang terbalik kayak gitu. Lucu banget ya. Dan gue juga suka fitur kumis yang ada di depan mukanya itu, di bawah mulutnya itu panjang banget kumisnya. Setelah itu kita bisa nemuin ikan Goliath tigerfish di sebuah akuarium yang besar. Di sini ada beberapa ikan unik lainnya. Gue lihat tigerfish, apalagi ini adalah ikan yang galak. Dia makanan daging, dia makanan ikan. Dan kalau si Oxydoras niger, ini sebenarnya semacam lele juga. Dia masih satu keluarga sama catfish. Dan dia bahasa Inggrisnya juga ripso catfish. Jadi di samping badannya itu banyak banget duri-duri tajam. Dan ini bahaya kalau kena tangan guys. Dan sebenarnya di ujung sana ada lele RTC. Cuman nggak gue tunjukin, karena udah biasa. Nggak akan gue tunjukin. Selanjutnya gue nemu satu ikan unik yang bukan berasal dari Indonesia, dan gue baru nemu ikan ini di Taman Mini. Nah ini namanya Mexican tetra, dimana ikan ini buta, nggak punya mata, dan biasanya hidupnya tuh ada di gua-gua yang gelap, tapi warnanya putih, cantik banget. Gue kembali melanjutkan perjalanan gue ke bagian selanjutnya, dan gue menemukan ada satu ikan yang lumayan jarang gue lihat. Jadi di sebelah sini sebenarnya ikannya ada yang biasa-biasa aja, termasuk kayak ikan diskus. Ini kan banyak banget kita temuin ya. Ada ikan diskus, ada ikan cana auranti. Nah cuman ada satu yang menurut gua nggak biasa, ini ada ikan atabo. Ikan atabo ini asalnya dari, kalau nggak salah, Afrika. Ini ikan yang asal dari Afrika, dan ini termasuk ikan cichlid setahu gua. Namanya atabo red pike cichlid. Gue pernah lihat ikan ini di toko ikan Jakarta, dan menurut gue harganya mahal banget di sini. Selanjutnya gue menemukan ikan aba-aba knife fish. Ini adalah ikan predator air tawar yang asal dari Afrika dan mampu menghasilkan listrik. Ikan yang terkenal cerdas ini juga teritorial dan merupakan satu-satunya spesies dalam famili Gymnarchidae. Tapi dia unik banget. Dia punya siripnya tuh kayak melambai-melambai gitu, tapi di atas badannya. Kalau kalian mungkin tahu ikan hantu, ghost fish, itu kan dia siripnya di bawah kan. Tapi kalau ikan ini siripnya di atas yang melambai-melambai. Jangan tertipu sama bentuknya karena ini ikan yang sangat galak. Kalau kalian masukin mangsanya ke dalam, dia pasti akan kejar. Ini ikan yang sangat klise, semua orang merasa takut sama ikan ini, apalagi kalau bukan jenis ikan piranha. Pigocentrus natereri. Ikan predator omnivora ikonik asal sungai Amazon, terkenal akan giginya yang tajam, rahangnya yang kuat. Nah, spesies ini sebenarnya adalah pemakan bangkai yang membantu menjaga kebersihan ekosistem perairan dan umumnya takut sama manusia. Yang ini juga termasuk jenis ikan piranha, tapi dia adalah ikan yang soliter. Dia nggak berkoloni dan dia hidup sendirian. Ini namanya Black Rhombeus atau Black Piranha. Ini salah satu ikan piranha yang jenisnya paling galak karena dia harus single tank, gak boleh berkoloni karena dia pasti menghajar semua ikan-ikan yang dekat dia. Dia lagi hunting, ada udang kecil.
Selanjutnya gue menemukan satu akuarium besar dengan tema black water yang isinya ikan-ikan dari Thailand. Sepenglihatan gue, ini mirip ikan mas sih. Yang ini namanya giant barb atau ikan mas raksasa dari Thailand atau sekitarnya. Ini masih keluarga ikan mas yang biasa kita makan. Nah, ini gurame sabah. Ini biasa kita temuin di hobi ikan hias. Gue lumayan kaget gue bisa menemukan ikan ini di taman mini dengan size yang lumayan besar. Karena ini sebenarnya adalah ikan purba. Ini namanya ikan sturgeon yang asal dari Rusia. Dan ini adalah penghasil telur kaviar yang mahal banget itu kalau kalian tahu. Dan ini sebenarnya adalah ikan purba yang masih ada sampai sekarang. Keajaiban juga ya, ikan purba yang masih bertahan hidup, melewati berbagai macam cobaan di dunia ini. Dan dia masih bisa dimanfaatkan telurnya untuk menjadi telur yang sangat mahal untuk dikonsumsi. Sekarang kita menuju ke arah dalamnya lagi. Akuarium Nusantara. Sebenarnya tidak terlalu banyak jenis ikan yang bisa kita lihat di sini, tapi di sini memperlihatkan semua ekosistem yang berasal dari Indonesia, termasuk tanamannya, tanahnya. Dan bahkan ada 2 ekor ikan puffer yang kecil banget yang nggak bisa ditangkap sama kamera saking kecilnya. Nih kalau kalian lihat ada di sini. Kalian bisa lihat nggak? Ada 2 titik warna kuning. Ini sebenarnya anakan ikan buntal guys. Ini lucu banget. Ini namanya pari himantura. Ikan pari himantura sebenarnya adalah kelompok pari air tawar yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka tuh dikenal memiliki bentuk tubuh pipih menyerupai berlian atau segitiga, ekor yang sangat panjang, dan merupakan salah satu spesies purba yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Semakin gue mendalami dunia air tawar Taman Mini, gue menemukan masih banyak akuarium yang isinya ikan-ikan keren. Terutama ikan yang dari Indonesia, Sclerophages jardini. Ikan ini adalah ikan karnivora agresif yang bisa tumbuh sampai sekitar 60 cm di penangkaran sampai berat 2,3 kg. Ikan ini namanya Carbo Papua. Tapi jangan salah, sebenarnya ini asal dari Australia loh. Gue menemukan 2 jenis ikan karnivora yang dijadiin satu guys. Gue baru tahu ternyata ikan buntal sama ikan lain itu bisa digabung, termasuk yang kayak gini, lucu banget. Jadi di sana ada buntal kelapa atau buntal Palembang, bahasa Inggrisnya humpback puffer. Dan seharusnya ikan buntal itu karnivora. Dan ternyata di sebelahnya ada ikan kerandang atau ikan cana pleuro. Ini juga sebenarnya ikan asal Indonesia, penyebarannya dari Sumatera dan Kalimantan. Wow, cantik ya. Ini masih termasuk keluarga ikan gabus atau ikan cana-cana yang lainnya. Akhirnya gue menemukan salah satu spesies ikan yang paling gue takutin. Dan akhirnya gue menemukannya di sini di Taman Mini di dunia air tawar. Wow. Ini namanya belut listrik atau electric eel. Adalah satu-satunya ikan di dunia yang bisa menghasilkan listrik sebesar 860 volt. Yang di dalamnya itu, di dalam badannya dia punya 3 organ listrik. Ada organ utama, hunter, dan sucks. Dan dia nggak punya sisik, badannya ramping. Cara dia mangsa makanannya itu disetrum dari badannya dia, termasuk kita. Kalau kita masukin tangan ke dalam air dan ada belut listrik ini, kita pasti kesetrum. Dan kesetrumnya bukan sakit-sakit biasa, tapi ini sakit banget. Semua di sini ada ekosistem rawa yang ditampilin di Taman Mini Indonesia. Dan ini semua tanaman-tanamannya asli, hidup di dalam ruangan indoor. Dan ini cantik banget. Wow. Lagi-lagi gue menemukan sebuah paludarium dengan ekosistem Kalimantan di mana isi di bawahnya adalah ikan-ikan khas Kalimantan. Di sini kita bisa lihat arwana, ikan Dutch tiger, dan juga ikan gurame kaloi. Di sini ada ikan gurame kaloi, ikan kebanggaan Indonesia yang terutama asalnya dari Kalimantan ya. Ini cantik banget karena size-nya udah gede banget dan dia punya motif di badannya. Sumpah ini gede banget. Lebih gede dari telapak tangan gue sendiri juga. Dan ini sebenarnya harusnya warnanya lebih merah kalau disorot pakai lampu yang terang juga. Wow. Di dekat akuarium yang tadi, gue melihat ada satu akuarium yang bikin gue pangling. Di sini ada ikan gabus terbesar yang asalnya dari Indonesia, apalagi kalau bukan ikan toman. Ikan toman adalah predator air tawar yang ukurannya bisa tumbuh sampai 1 meter dan beratnya bisa sampai 20 kg. Ikan ini dikenal sebagai raja predator sungai dan memiliki daging bernutrisi tinggi kaya albumin yang populer untuk mempercepat penyembuhan luka. Ini gue juga masih menyusuri lorongnya Taman Mini dan kita masih ngeliat banyak banget ikan-ikan hias asli Indonesia yang ukurannya jumbo-jumbo semua, termasuk yang di depan gue ini sekarang. Di akuarium ini, gue melihat ada beberapa ikan arwana golden red sesuai nama deskripsi yang ada di sana.
Dan ini adalah ikan asli Kalimantan guys. Kita harus bangga punya ikan arwana, karena dunia suka banget sama ikan arwana. Wow, ini luar biasa, gede banget dan sejuk banget. Ini luar biasa cantiknya, paludariumnya, tumbuhannya asli semua. Wow, gue speechless sih. Ini pertama kalinya gue ke dunia ikan air tawar di Taman Mini, dan ini luar biasa cantik banget. Gue berasa di dunia lain sih. Banyak ikan mas. Kalau nggak ikan mas, ikan dewa deh. Dan ternyata ini isinya ada ikan dewa atau masyir yang asli Indonesia juga. Jadi ekosistemnya di sini dibuat seakan-akan kita ada di hutan gitu guys. Dan ternyata tadi kan gue ngerasain sejuk dan dingin kan. Ternyata tuh di sini disediain kipas angin yang gede atau blower atau kayak AC karena di sini udaranya sejuk banget. Luar biasa. Keren. Gue berasa di tengah hutan gitu sih. Dan bahkan di sini banyak sekali tanaman karnivora yang tumbuh subur, apalagi kalau bukan tanaman kantong semar. Lihat deh, bagus banget kantongnya, besar banget. Sekarang gue udah masuk ke dalam sebuah terowongan yang isinya gue nggak tahu kemana ini. Wow, ternyata ada tulang arapaima guys. Sebagai ikan purba yang telah ada sejak 23 juta tahun yang lalu, struktur anatomi arapaima tuh punya keistimewaan yang luar biasa. Punya kepala lebar dan bertulang tebal dengan warna kehijauan layaknya tembaga. Kerangka tulang didukung oleh sisik ganoid keras berlapis ganda. Tulang belakangnya juga adaptis. Rangka tulangnya tersambung dengan sistem pernapasan yang unik. Menurut gue, tempat seperti ini keren banget. Karena bikin kita sadar kalau kehidupan bawah air ternyata jauh lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Ini adalah kerangka tulang ikan alligator gar, salah satu ikan purba yang bentuk tubuhnya hampir nggak berubah selama jutaan tahun. Kalau diperhatiin, tengkoraknya panjang dan penuh gigi tajam, mirip buaya versi ikan. Makanya nggak heran kalau alligator gar sering disebut monster air tawar. Dan yang satu ini kerangka tulangnya ikan Goliath tigerfish, ikan yang sangat galak, sebuah predator di alamnya tapi kalau udah di sini semuanya jadi tulang. Dan gue baru tahu ini adalah kerangka tulang ikan Dutch tiger. Ternyata lumayan mengerikan dari jauh karena duri-duri di atasnya banyak banget. Wow. Dan lucunya ini kerangka tulangnya ikan pari black diamond. Lucu banget karena bentuknya kayak sayap burung. Wow. Gue pun terkesima melihat pajangan kerangka tulang ikan yang ada di sini. Semuanya terlihat sangat realistis dan juga keren banget. Gue salut banget sama ciptaan Tuhan kita. Kita bisa ngeliat semua spesies ikan-ikan yang ada di bumi ini di sini. Gue sampai speechless. Luar biasa nih, keren banget ngelihat semacam fosil-fosil tulang dinosaurus. Rasanya gue kayak balik ke zaman waktu kecil lagi. Nah sekarang gue menuju ke sisi sebelah kiri setelah pintu masuk. Dan wow, ini juga luar biasa. Aduh, nyangkut. Ini tempatnya kolam arapaima yang isinya ada 3 ekor guys. Arapaima gigas, Genghis Khan. Gila nih, gede banget. Salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Di alam liar, ukurannya bisa lebih panjang dari manusia. Dan uniknya, ikan ini bisa naik ke permukaan buat ngambil udara langsung. Di kolam yang panjang ini sebenarnya masih banyak ikan-ikan lain seperti alligator gar, Genghis Khan, ikan paku, yang ukuran juga jumbo-jumbo. Tapi tetap buat gue, arapaima selalu di hati. Karena arapaima adalah ikan air tawar yang salah satu terbesar di dunia. Dan tetap kalau ngeliat dari deket itu serem banget. Gue mau mengapresiasi seluruh staf dunia air tawar Taman Mini karena semuanya sangat bersih. Ikan-ikannya, akuariumnya semua terlihat terawat dengan baik dan gue seneng banget sebagai pengunjung. Karena hari semakin sore, gue memutuskan untuk balik. Karena gue masih punya tiket ke Taman Burung. Untuk ke arah bagian depan dunia air tawar, kita harus melewati bagian taman ini lagi. Jujur, gue puas banget bisa datang ke dunia air tawar di Taman Mini ini.
Karena di dalam sini, gue benar-benar bisa lihat betapa megahnya kehidupan air tawar dari berbagai belahan dunia. Banyak orang mungkin lebih familiar sama hewan laut, tapi setelah masuk ke sini, gue malah sadar kalau dunia air tawar juga punya makhluk-makhluk yang luar biasa. Mulai dari bentuk tubuhnya, cara berenangnya, sampai aura predatornya. Semuanya punya karakter yang beda-beda. Dan dari semua ikan yang gue lihat hari ini, menurut gue ada 3 yang paling menyeramkan. Yang pertama jelas ikan arapaima. Kalau lihat langsung dari dekat, auranya beda banget. Badannya besar, gerakannya tenang, tapi justru itu yang bikin terasa seperti monster air dari legenda kuno. Yang kedua ada belut listrik. Ukurannya di sini besar dan panjang banget. Dan yang bikin ngeri, ikan ini bisa mengeluarkan sengatan listrik yang berbahaya kalau merasa terancam. Dan yang terakhir ada ikan aba-aba. Sekilas memang terlihat cantik dan eksotis karena lambaian sirip dorsalnya yang unik. Tapi sebenarnya, dia adalah predator sejati yang berburu mangsa dengan sangat cepat. Thank you banget guys yang udah klik video ini, thank you banget yang udah nonton video gue sampai habis. Terus support gue dengan cara like dan subscribe channel Fish Frenzy. Gue akan terus ngajak kalian ke tempat-tempat wisata atau ngajarin tips-tips tentang akuarium dan tentu saja edukasi tentang ikan atau hewan lainnya. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah.